Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Dianita Jadi Faisal sebagai perwakilan kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang faktor dinamika dan proyeksi kependudukan. Nah, materi pertama yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama adalah faktor dinamika. Yang kedua, 3 faktor perubahan jumlah penduduk. Yang ketiga, faktor antinatalitas dan pronatalitas. Yang keempat, angka kelahiran dan kematian. Yang kelima, kematian atau mortalitas. Dan yang keenam, migrasi. Yang terakhir, proyeksi kependudukan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor dinamika. Dinamika kependudukan atau perubahan jumlah penduduk ditentukan oleh 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu kelahiran atau natalitas. Yang kedua adalah kematian atau mortalitas. Dan yang ketiga, perpindahan penduduk atau migrasi. Kelahiran bersifat menambah, kematian bersifat mengurangi, sedangkan migrasi dapat bersifat menambah karena migrasi masuk dan dapat pula bersifat mengurangi karena migrasi keluar. Ketiga faktor ini termasuk dalam faktor demografi. Nah, apa yang dimaksud demografi? Demografi adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, jumlah, dan perkembangan penduduk. Pertumbuhan penduduk Indonesia terutama ditentukan oleh faktor angka kelahiran dan angka kematian. Karena angka migrasi masuk dan migrasi keluar yang ada di Indonesia masih terlalu kecil. Adalah kemampuan seorang wanita untuk melahirkan seorang bayi. Faktor yang menghambat kelahiran antinatalitas dan yang mendukung kelahiran pronatalitas. Faktor pronatalitas, kawin usia muda, rendahnya tingkat kesehatan, anggapan banyak anak banyak rezeki, adanya ketentuan batas usia menikah, yaitu wanita menikah pada umur 16 tahun sedangkan laki-laki dengan umur 19 tahun. Adanya program pemerintah yang membatasi kelahiran yaitu KB dengan segala peralatan pencegahan kehamilan. Adanya pembatasan tunjangan anak bagi pegawai negeri, adanya anggapan sebagian orang tua bahwa anak merupakan beban bagi orang tua khususnya di zaman sekarang. Yang di atas ini adalah contoh dari dasar-dasar pengukuran kelahiran. Nah, di sini materi yang saya akan bawakan yaitu kematian. Tingkat kematian adalah jumlah kematian tiap 100 penduduk setiap tahun. Tingkat kematian penduduk dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi pekerjaan, tempat tinggal, pendidikan, umur, dan jenis kelamin. Semua faktor ini menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi faktor pendukung dan penghambat kematian. Ada pula 3 faktor penghambat kematian yaitu tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai, lingkungan yang bersih dan teratur, dan adanya ajaran agama yang melarang bunuh diri. Dan ada juga 3 faktor pendukung kematian yaitu sering terjadi kecelakaan lalu lintas, terjadi peperangan, dan adanya tindakan bunuh diri. Dan ada 3 angka kematian, yaitu yang pertama angka kematian kasar, angka kematian menurut umur, dan angka kematian dampak umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitri Ramadhani. Ingin melanjutkan presentasi atas nama Dea Amalia Pratiwi. Dasar-dasar pengukuran kematian ada 2 yaitu 1. Angka kematian kasar atau bisa disebut dengan crude death rate atau CDR. CDR sama dengan D per P kali E kali K. D atau jumlah kematian pada tahun tertentu atau dari hasil registrasi penduduk. P atau jumlah penduduk pada pertengahan tahunnya atau bisa disebut dengan pada bulan Juni atau Juli. K atau konstan bisa juga disebut dengan 1000. Yang kedua, angka kematian menurut umur yang bisa juga disebut dengan Expected Death Rate atau ASDR. ASDRI sama dengan DI per PMI dikali K. DI bisa juga disebut dengan jumlah kematian pada kelompok I. PMI atau
jumlah penduduk pada pertengahan tahun untuk kelompok umur. Dan K. Konstan 1000. Contohnya adalah pada pertengahan tahun 2000, jumlah penduduk di negara X sebanyak 20.000 jiwa. Jumlah kematian selama tahun 2000 yaitu 360.000 jiwa. Berapa angka kematian pada tahun 2000 untuk negara X? Jawabannya adalah SDRI sama dengan 360 per 20.000 jiwa dibagi 1000 sama dengan 18. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa pada tahun 2000, setiap 1000 orang penduduk di negara X rata-rata yang meninggal 18 orang. Yang ketiga, angka kematian dampak umur. Angka kematian dapat dikelompokkan pada umur tertentu, misalnya 0 sampai 4 tahun, 5 sampai 9 tahun, 10 sampai 14 tahun, dan seterusnya. Perhitungan angka kematian berdasarkan kelompok umur merupakan perhitungan angka kematian pada kelompok umur tertentu, atau bisa juga disebut dengan AMKU. AMKU adalah angka yang menunjukkan berapa banyak orang yang meninggal setiap 1000 orang pada kelompok umur tertentu dalam waktu 1 tahun. Rumus perhitungan adalah AMKU sama dengan MI per PI dikali K. AMKU bisa juga disebut angka kematian kelompok umur. MI atau jumlah kematian penduduk pada kelompok umur. PI jumlah penduduk kelompok umur tertentu pada pertengahan tahun perhitungan. K bisa disebut konstansa 1000. Contoh, di negara X pada pertengahan tahun 2000, jumlah penduduk yang berumur 55 sampai 60 tahun sebanyak 55.000 jiwa. Jumlah kematian penduduk yang berumur 55 sampai 60 selama tahun 2000 adalah 200 jiwa. Berapa AMKU untuk negara itu? Jawabannya adalah AMKU sama dengan 200 per 5.000 dikali 1000 sama dengan 40. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa pada tahun 2000 tiap 1000 orang yang berumur antara 55 sampai 60 tahun di negara tersebut rata-rata yang meninggal sebanyak 40 orang penduduk. Selanjutnya saya akan membahas tentang migrasi. Perpindahan atau mobilitas penduduk disebut juga dengan migrasi. Nah, migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan melewati batas negara atau batas daerah administrasi dalam suatu negara dengan tujuan untuk menetap. Migrasi berdasarkan daerah tujuannya dibedakan menjadi migrasi internasional dan migrasi nasional. Yang pertama, migrasi internasional. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain atau antar negara. Migrasi internasional terdiri atas berikut ini. A. Migrasi adalah penduduk dari suatu negara lain dengan tujuan menetap. B. Emigrasi adalah berkeluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan untuk menetap. C. Remigrasi atau repatriasi adalah kembalinya seseorang dari luar negeri ke tanah air atau kembalinya imigran ke negara asalnya. Yang kedua, migrasi nasional. Migrasi nasional adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah lain dalam suatu wilayah negara. Migrasi nasional biasanya disebut juga migrasi internal atau migrasi inter. Proyeksi kependudukan. Proyeksi penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk di masa yang akan datang berdasarkan asumsi perkembangan kelahiran, kematian, dan migrasi. Proyeksi penduduk sangat berguna untuk perencanaan pembangunan. Beberapa manfaat proyeksi penduduk dalam pembangunan adalah sebagai berikut. A. Untuk menentukan kebutuhan akan bahan pangan sesuai dengan gizi serta susunan penduduk menurut umur. B. Untuk menentukan jumlah tenaga kesehatan. C. Untuk menentukan jumlah tenaga angkatan kerja dan penyediaan lapangan kerja.